Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Akhirnya corona masuk juga ke Indonesia. Tetapi betapa saudara dan saya bersyukur sebelum virus ini masuk, sejak awal tahun saudara sudah diberikan kekuatan dalam firman Tuhan. Amin. Betapa Tuhan baik. Tuhan berkata seperti yang tadi dalam doa saya, jangan takut. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan takut. Sesungguhnya orang tidak takut sama virusnya, tapi orang takut sama kematiannya. Orang takut sama kematiannya, tapi Tuhan berkata, jangan takut. Akulah yang awal dan akulah yang akhir. Dan Tuhan berkata, lihatlah aku mati, tapi lihat aku sekarang hidup. Dengan kata lain Tuhan mau kasih tahu sama saudara, kematian Yesus adalah kematian saudara. Di mana kematian saudara? 2000 tahun yang lalu. Itu kematian saudara. Dan sekarang jangan takut, lihatlah aku hidup, kata Tuhan. Dan aku hidup selama-lamanya. Kematian Yesus, kematian saudara. Kebangkitan Yesus, dia hidup selama-lamanya. Itu adalah kebangkitan saudara, kebangkitan saya. Amin. Jadi orang Kristen tidak akan pernah mengalami kematian. Saudara dan saya sedang tidak menghadapi kematian. Kematianmu ada di belakang. Amin. Saudara dan saya tidak sedang berjalan menuju kematian. Karena kematianmu sudah digantikan sama Yesus di atas kayu salib. Dan Alkitab berkata, jangan takut, akulah yang awal, akulah yang akhir. Aku mati memang, tapi lihatlah aku hidup kembali. Dan kunci kerajaan maut, kunci kerajaan maut, kunci maut dan kunci kerajaan maut ada di tangan Yesus. Dan saya percaya kalau kunci ini ada di tangan Yesus, pintu maut, pintu kerajaan maut tertutup buat setiap orang yang percaya. Amin. Jadi apapun yang mendatangkan maut dalam hidupmu, tertutup, terkunci, lock. Dan tidak ada satupun yang bisa mendatangkan maut dalam hidupmu, dalam hidup saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Tuhan juga sudah memberikan firman-Nya sama saudara. Berdoa, saudara sudah belajar, betul? Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, worship, kemudian meditate, merenungkan firman Tuhan. Karena ketika saudara merenungkan firman Tuhan, saudara buka Alkitab, Alkitab mengatakan semua tulisan dalam Alkitab itu nafasnya Allah. Ketika kamu baca firman Tuhan, ada nafasnya Allah. Ada nafasnya Allah. Memberikan kehidupan sama saudara. Saudara semakin hidup, saudara semakin sehat. Amin. Jadi kalau orang dunia borong masker, saudara seharusnya borong Alkitab. Amin. Masker hanya mencegah, tapi firman Tuhan memberikan kehidupan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Nah, hari ini saya kembali mau menguatkan saudara. Kita akan berbicara tentang kesembuhan. Kemudian kita berbicara tentang kesehatan, tentunya kesembuhan dan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Kesembuhan, kesehatan ilahi. Amin. Dan saya percaya kesembuhan yang berasal dari Tuhan bukan hanya berbicara kesembuhanmu secara fisik, tapi untuk kesembuhan jiwamu, emosionalmu, juga termasuk untuk kesembuhan mental, kesehatan mental saudara. Dan saya mau saudara percaya, Yesus adalah penyembuh saudara, penyembuh saya. Allah memberikan anaknya datang ke dalam dunia ini, Allah memberikan nama kepada anaknya, penyembuh, penebus, penyelamat. Itu arti kata Yesus yang dalam bahasa Ibrani-nya terjemahannya adalah Yeshua. Amin. Betapa luar biasanya. Penyembuh datang, penyelamat datang, penebus datang. Tetapi yang menjadi permasalahan sekarang di dalam tubuh Kristus, kenapa kesembuhan semakin sulit terjadi? Orang Kristen berjuang, sampai berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Nah, kita akan sama-sama belajar apa masalahnya, supaya waktu saudara melayani keluar, saudara sudah tahu masalahnya. Setiap kali kita belajar satu topik dalam Alkitab, seperti yang saya selalu sampaikan sama saudara, kalau kita belajar tentang kesembuhan, tentang iman, tentang doa, tentang kasih karunia, saudara harus mencari tahu kapan kata itu pertama kali muncul dalam Alkitab. Ada prinsip yang mengatakan first mention in the Bible. Kapan pertama kali kata itu muncul dalam Alkitab? Karena di situ ada arti yang signifikan yang Tuhan mau kasih tahu sama saudara sama saya. Pertanyaan saya, kapan pertama kali kata kesembuhan muncul dalam Alkitab? Ketika Abraham berdoa kepada Allah, kemudian Allah menyembuhkan Abimelek. Kita akan lihat ceritanya, ini kesembuhan yang pertama kali terjadi di dalam Alkitab. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak.
Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Nah, di sini dikatakan Allah menyembuhkan Abimelek. Kata menyembuhkan di sini ini merupakan kata kesembuhan yang pertama kali muncul dalam Alkitab. Nah, kalau saudara perhatikan baik-baik, di sini kesembuhan terjadi di dalam istananya Abimelek, di dalam rumah, di dalam keluarga. Jadi prioritas Tuhan tentang kesembuhan adalah Tuhan mau seluruh isi rumahmu disembuhkan. Itu prioritas Tuhan. Kesembuhan terjadi dalam keluargamu, di dalam rumahmu, di dalam rumah tanggamu. Nah, kalau saudara baca ayat selanjutnya, di situ diberitahukan kenapa Tuhan menyembuhkan Abimelek. Ayat 18. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Jadi kenapa Tuhan menutup kandungan semua perempuan di dalam kerajaan Abimelek? Karena Sarah istri Abraham itu. Mungkin beberapa di antara saudara sudah tahu cerita secara lengkap. Intinya adalah karena mereka memperlakukan Sarah tidak sebagaimana mestinya. Sekali lagi saya ulangi, kenapa Tuhan menutup semua kandungan perempuan dalam kerajaan Abimelek? Karena intinya nanti saudara bisa baca secara keseluruhan di rumah. Intinya adalah karena mereka memperlakukan Sarah tidak sebagaimana mestinya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi tentang Abraham, Abimelek, Sarah, saya mau saudara mengerti tentang dasarnya, tentang kesembuhan. Perhatikan baik-baik, Yesaya pasal 53. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia dirumuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat yang kedua, di sini dikatakan demikian. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, sebagai tunas dari tanah kering. Yesaya berkata begini, ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Saya percaya waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Yesus adalah orang yang paling ganteng yang pernah ada di dunia ini. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Semua orang yang melihat Yesus semua pasti terpesona. Bagaimana tidak ganteng dan bagaimana tidak terpesona? Karena Yesus sendiri yang mengatakan, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Tetapi waktu Yesaya menulis kalimat ini, tetapi kenapa di sini Yesaya mengatakan ia tidak tampan, semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, rupa pun tidak sehingga kita menginginkan dia, hancur-hancuran. Kenapa? Kenapa Yesaya menulis demikian? Nah, waktu Yesaya menulis demikian, Yesaya sedang menggambarkan bagaimana keadaan Tuhan Yesus waktu dia tergantung di atas kayu salib. Hancur-hancuran. Bahkan di ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, kalau saudara baca Yesaya 52 ayat 14, Yesaya kembali menulis begini. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Jadi waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, saudara bisa bayangkan bentuknya enggak seperti manusia lagi. Film The Passion of the Christ masih sangat manusiawi. Masih berbentuk manusia. Tapi kalau Yesaya mengatakan bentuknya nggak seperti manusia lagi. Mazmur mengatakan tulang-tulangnya menonjol. Saudara bisa hitung tulangnya. Betapa hancur Yesus. Why? Kenapa? Kenapa terjadi demikian? Kalau saudara baca ayat keempat, apa yang sesungguhnya terjadi di sana? Yesaya pasal 53 ayat keempat. Tetapi sesungguhnya, katakan bersama saya sesungguhnya. Nah, ini yang terjadi yang sebetul-betulnya.
Kenapa dia nggak tampan lagi? Kenapa semaraknya nggak ada lagi? Kenapa bentuknya nggak lagi seperti manusia? Apa yang terjadi di sana? Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Jadi waktu Yesus hancur-hancuran, orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya, surely, bukan mungkin. Ini yang sesungguh-sungguhnya terjadi. Kenapa dia hancur-hancuran? Kenapa dia nggak berbentuk lagi seperti anak manusia? Karena penyakit kita lah yang ditanggungnya. Dia sedang menanggung penyakit saudara, penyakit saya. Dia sedang menanggung semua kesengsaraan saudara, kesengsaraan saya. Kalau dia sudah menanggung semua penyakitmu, kesengsaraanmu, hari ini nggak boleh lagi ada penyakit dalam tubuhmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Nah, ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Perhatikan baik-baik. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Di sini terjadi pertukaran tempat. Divine exchange. Di sini seharusnya dikatakan saudara tertikam karena pemberontakan saudara. Seharusnya dikatakan saudara diremukkan karena kejahatan saudara. Tetapi di sini dikatakan dia tertikam karena pemberontakan kita. Artinya apa? Dia gantikan posisimu. Amin. Dia gantikan posisimu. Dia tertikam karena pemberontakan kita. Dia diremukkan karena kejahatan kita. Nah, karena dia sudah gantikan posisimu, dia terima semua bagian yang harusnya menjadi bagianmu. Hari ini, saudara dan saya gantikan posisi Yesus. Saudara dan saya menerima yang sebaliknya. Alkitab mengatakan, kabar baiknya, oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi saudara bisa lihat kesembuhan adalah hak semua orang percaya. Katakan bersama saya, kesembuhan adalah hak saya sebagai orang percaya. Tapi pertanyaannya, kenapa sekarang kesembuhan semakin sulit terjadi dalam kehidupan orang percaya? Orang Kristen harus berjuang untuk mendapatkan kesembuhan. Why? Saudara mau tahu kenapa? Atau nggak mau tahu? Mazmur 103. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya? Jangan lupakan segala kebaikannya. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Apa saja kebaikan Tuhan? Apa saja kebaikan Tuhan? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus kamu dari lubang kubur, dia yang memahkotai kamu dengan kasih setia, dengan rahmat, dan dia memuaskan hasratmu dengan segala kebaikan, sehingga masa mudamu selalu baru seperti Raja Wali. Ayat yang ketiga, dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Apa artinya segala kesalahanmu? Semua. Semua yang seberapa? Karena ada banyak pengajaran yang mengatakan dia mengampuni segala kesalahanmu. Seberapa banyak? Oh, ada yang mengatakan gini, sejak kamu lahir sampai kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, inilah dosa yang diampuni. Pertanyaan saya, bagaimana dengan dosamu sesudah kamu terima Yesus? Ada lagi yang mengatakan, oh gampang Pak, firman Tuhan berkata, kita harus mengaku dosa. Kalau kita mengaku dosa, maka dia adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Oke. Question, pertanyaan lagi. Kalau kamu memang harus mengaku dosa, pertanyaan saya, sejago-jagonya saudara mengaku dosa, pasti ada yang lewat. Bagaimana supaya nggak lewat? Gampang Pak, setiap kali kita berbuat dosa, jangan tunda Pak, kita langsung mengaku dosa. Kalau halnya demikian, hidupmu, waktumu hanya dihabiskan untuk mengaku dosa. Perhatikan baik-baik.
Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang mengampuni segala kesalahan di mata manusia. Mungkin di mata manusia adalah dosamu sejak kamu lahir sampai kamu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi di mata Tuhan, segala artinya apa? Semua. Sejak kamu lahir sampai kamu bertemu muka dengan Yesus, itu semua dosamu yang diampuni. Kenapa? Karena saudara dan saya hidup di dalam waktu. Dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan Tuhan hidup di luar waktu. Dia bisa melihat seluruh hidupmu sejak kamu lahir sampai kamu bertemu muka dengan Yesus. Dia tahu setiap dosamu. Dan semua dosamu dulu, sekarang, yang akan datang ditanggungan di tubuh anaknya. Dan anaknya dihukum 1 kali. Untuk berapa lama? Saudara dikuduskan berapa kali? Untuk berapa lama? Selama-lamanya. Amin. Jadi yang dimaksud dengan semua dosamu, sejak kamu lahir sampai kamu bertemu muka dengan siapa? Dengan Yesus. Mungkin saudara, Pak jangan ngomong begitu, nanti orang Kristen berbuat dosa seenak-enak. No. Yesus berkata, kalau kamu tahu dosamu yang banyak diampuni, semakin kamu tahu dosamu yang banyak diampuni, kamu semakin banyak berbuat kasih. Artinya apa? Kamu semakin mengasihi Tuhan. Kamu semakin mengasihi Yesus. Nah, perhatikan baik-baik. Kita di sini sedang berbicara tentang kesembuhan. Betul? Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Sekali saya ulangi, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dengan kata lain, semakin saudara menyadari kalimat yang pertama, maka kalimat yang kedua akan terjadi dalam hidupmu. Sekali saya ulangi, dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dengan kata lain, semakin saudara menyadari dan percaya kalimat yang pertama, maka yang kedua akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Nah, mungkin saudara berkata, nah kalau saudara perhatikan baik-baik, jadi ketika Tuhan mengampuni dosamu, Dia akan menyembuhkan penyakitmu. Amin. Sekali saya ulangi, ketika Tuhan mengampuni dosamu, Dia akan menyembuhkan penyakitmu. Saudara kan banyak menemui dalam Injil, setiap kali Yesus, seringkali Yesus menyembuhkan orang, Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Mungkin saya bertanya, apakah ada hubungan antara dosa dan penyakit? Secara teknis iya. Kalau bukan karena dosamu, karena dosanya Adam. Kalau Adam tidak berdosa, penyakit tidak akan pernah ada datang dalam dunia ini. Penyakit tidak akan pernah ada datang dalam dunia ini. Jadi semakin saudara menyadari kalimat yang pertama, kalimat yang kedua akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Nah, kita kembali kepada, jadi ini dasarnya, perhatikan baik-baik. Kesembuhan adalah hak setiap orang percaya. Kalau kamu percaya dosamu sudah diampuni, kesembuhan akan terjadi. Jadi pertanyaan saya, selama ini, apa yang orang Kristen percaya tentang dosanya? Sekarang kita kembali kepada Abraham, perhatikan baik-baik. Jadi Abraham adalah orang yang dibenarkan karena iman. Itu sebabnya dia disebut bapak orang beriman. Nah, di dalam kehidupan Abraham ada 2 wanita. Yang pertama Sarah, yang kedua Hagar. Sarah adalah Bukit Sion. Betul? Hidup sebagai orang merdeka, hidup di bawah kasih karunia. Kemudian Hagar adalah Gunung Sinai, hidup di bawah perhambaan, hidup sebagai hamba. Jadi dengan kata lain, Abraham berbicara tentang iman, Sarah berbicara tentang kasih karunia, Hagar berbicara tentang hukum Taurat. Sudah jelas sampai di sini? Oke, nah tadi dikatakan apa? Abraham berdoa kepada Allah, Allah mendoakan Abimelek sehingga Abimelek mengalami kesembuhan. Nah, ini kesembuhan yang pertama kali terjadi di dalam Alkitab. Nah, kita akan sama-sama belajar. Kenapa orang Kristen sekarang begitu sulit untuk mendapatkan kesembuhan? Perhatikan baik-baik, kita lihat. Jadi Abraham berbicara tentang iman, Sarah berbicara tentang kasih karunia, Hagar berbicara tentang hukum Taurat. Ya. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Lalu Abraham berangkat ke situ ke tanah Negeb, ia menetap antara Kades dan Syur, ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku,
Maka Abimelek Raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Nah, di sini Abraham mengatakan sesuatu tentang Sarah, bahwa Sarah adalah saudaraku. Abraham berbohong. Betul? Abraham berbohong. Nah, berbohong itu salah. Nggak ada yang bilang amin. Berbohong itu salah. Sebelum hukum Taurat diberikan, berbohong juga itu salah. Mencuri juga salah. Tetapi kalau saudara mau keluar dari kesalahan, jangan fokus sama kesalahan. Fokus sama kebenaran. Maka kebenaran itu akan menuntun saudara kepada kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Nah, jadi ingat baik-baik, Abraham berbicara tentang iman, Sarah berbicara tentang kasih karunia. Abraham berbicara tentang iman, Sarah berbicara tentang kasih karunia. Abraham dan Sarah selalu bersama-sama. Betul? Dengan kata lain, iman dan kasih karunia selalu bersama-sama. Selalu. Kalau saudara ketemu dalam Alkitab, Paulus berkata begini dalam Efesus. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Selalu bersama-sama. Kasih karunia dan iman bersama-sama. Jadi Abraham berbicara tentang iman, Sarah berbicara tentang kasih karunia. Mereka selalu bersama-sama. Tidak pernah dipisahkan. Karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini tadi dikatakan Abimelek menyuruh mengambil Sarah. Betul? Abimelek menyuruh mengambil Sarah, artinya apa? Abimelek memisahkan Sarah dari Abraham. Dengan kata lain, Abimelek memisahkan kasih karunia dari iman. Ini yang terjadi permasalahan di dalam gereja. Gereja memisahkan kasih karunia dari iman. Ketika gereja berbicara tentang iman, gereja tidak lagi berbicara tentang kasih karunia, dipisahkan. Gereja memisahkan kasih karunia dari iman. Jadi ini menjadi bahan pertimbangan saudara. Kalau saudara mau berbicara tentang iman, jangan pernah pisahkan kasih karunia dari iman. Ayat yang ketiga, perhatikan baik-baik. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Pertanyaan saya, siapa yang salah dalam hal ini? Abraham. Siapa yang berbohong? Abraham. Siapa yang ditegur Tuhan? Mungkin saudara berkata, Tuhan tegur orang yang salah. No, Tuhan tidak tegur orang yang salah. Ini yang dinamakan dengan kebenaran karena iman. Amin. Abraham adalah orang yang dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatannya. Sekalipun dia berbohong, maaf, saya tidak memberikan semangat sama saudara untuk berbohong. Jangan berbohong. Semua ada konsekuensi. Kalau kamu berbohong, gak ada orang yang mau percaya lagi sama kamu. Tapi ini orang yang dibenarkan karena iman. Sekalipun dia berbohong, di mata Tuhan, dia tetap orang yang dibenarkan karena iman. Perhatikan baik-baik. Jadi di sini dikatakan, tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Dengan kata lain Tuhan berkata, engkau harus mati karena engkau telah mengambil Sarah dari Abraham. Engkau harus mati karena engkau telah memisahkan Sarah dari Abraham. Dengan kata lain Tuhan berkata, engkau harus mati karena engkau telah memisahkan kasih karunia dari iman. Apa yang terjadi setelah itu? Ayat yang ke-7. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu. Katakan bersama saya, kembalikanlah. Kembalikanlah istri orang itu, sebab ia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Jadi di sini Tuhan berkata, kembalikan istri orang itu. Kembalikan Sarah kepada siapa? Kepada Abraham. Kembalikan Sarah kepada Abraham. Abimelek, kamu kembalikan Sarah kepada Abraham. Dengan kata lain, kembalikan kasih karunia kepada iman. Kembalikan kasih karunia kepada iman. Saudara tahu apa yang terjadi? Ketika
Abimelek mengembalikan Sarah kepada Abraham ketika kasih karunia dikembalikan kepada iman. Apa yang terjadi? Perhatikan baik-baik. Kemudian Abimelek mengambil kambing domba dan lembu sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah, istri Abraham, juga dikembalikannya kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah kuberikan kepada saudaramu 1000 shikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Amin. Jadi Sarah istri Abraham dikembalikan kepada Abraham. Bukan hanya dikembalikan, tapi Abimelek memberikan kambing domba, lembu sapi, hamba laki-laki, perempuan, dikasih lagi 1000 shikal perak. Artinya apa? Abraham diperkaya karena Sarah. Dengan kata lain, iman diperkaya oleh kasih karunia. Dengan kata lain, ketika kasih karunia dikembalikan kepada iman, imanmu bekerja sempurna. Imanmu akan bekerja sempurna. Amin. Jadi ketika kasih karunia dikembalikan kepada iman, maka imanmu akan bekerja sempurna. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Amin. Lalu Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena siapa? Karena Sarah diambil. Betul? Si istri Abraham itu. Di sini kesembuhan yang pertama terjadi. Tetapi perhatikan baik-baik, sebelum kesembuhan itu terjadi, apa yang Tuhan inginkan? Apa yang Tuhan inginkan tadi? Kembalikan Sarah kepada Abraham. Artinya apa? Kembalikan kasih karunia kepada iman. Kembalikan kasih karunia kepada iman. Kembalikan. Di sini adalah kesembuhan yang pertama kali terjadi di dalam Alkitab. Kesembuhan yang pertama kali terjadi di dalam Alkitab. Tapi sebelum kesembuhan ini terjadi, apa yang Tuhan inginkan? Kasih karunia dikembalikan kepada iman. Ini yang harus terjadi di dalam gereja. Kasih karunia dikembalikan kepada iman. Tuhan tidak mau kasih karunia hanya menjadi satu topik dalam gereja. Tidak, Tuhan mau di hari-hari terakhir ini kasih karunia dikembalikan supaya kasih karunia menduduki posisi yang sama terhormat dengan iman. Sebagaimana orang Kristen menghormati iman, selalu berkata, kamu gak punya iman, kamu harus punya iman. Tuhan juga mau, sama seperti iman dihormati dalam kekristenan, Tuhan juga mau kasih karunia dikembalikan kepada posisi yang sesungguhnya. Kamu gak hidup di bawah kasih karunia. Kamu harus bilang, hidup di bawah kasih karunia. Kamu dikit-dikit kasih karunia. Amin. Saudara mau tahu apa terjadi? Ketika kasih karunia dikembalikan kepada iman, di situ kesembuhan akan terjadi. Yang percaya boleh bilang amin. Yuk berikan dulu kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Ketika kasih karunia dikembalikan kepada iman, di situ kesembuhan akan terjadi. Bagaimana praktisnya, Pak? Praktisnya, perhatikan baik-baik. Kalau saudara mendoakan orang sakit, sekarang kita sudah tahu apa masalahnya. Ini akan menjadi bahan pertimbangan saudara ketika saudara melayani keluar, mendoakan orang sakit. Nah, pertanyaan saya, kalau saudara mendoakan orang sakit, apa kriteria saudara sebagai pendoa? Saudara udah belajar dasarnya tadi. Apa kriteriamu sebagai pendoa? Yang pertama, kamu harus percaya dosamu sudah diampuni. Amin. Kamu harus percaya dosamu sudah diampuni. Yang kedua, kamu harus percaya bahwa kamu adalah orang yang dibenarkan karena iman. Sekali lagi, iman. Kamu punya iman. Amin. Nah, mungkin iblis akan berkata, kamu orang yang benar. Lihat pikiran kamu, lihat perbuatan kamu, lihat tingkah laku kamu. No, kamu bukan orang benar. No, saudara harus percaya bahwa saudara adalah orang yang dibenarkan karena iman. Kalau saudara berpikir bahwa saya kalau mendoakan orang, saya harus puasa, saya harus kudus, saya harus begini. Saudara adalah pendoa yang bergantung kepada kekuatanmu.
Saudara adalah pendoa yang bergantung kepada kekuatanmu, bukan bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Justru ketika saudara merasa nggak layak, itulah saatnya saudara bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Jadi pertama, ada iman. Yang kedua, bergantung kepada kasih karunia Tuhan. Iman plus kasih karunia. Orang yang didoakan, apa kriteria orang yang didoakan? Apakah dia harus kudus? Harus nggak boleh berdosa lagi, baru Tuhan sembuhkan? Saya banyak menemukan setiap kali saya mendoakan orang, dan mereka seperti nggak punya kekuatan. Didoain tampangnya blank. Kenapa? Karena merasa bersalah, merasa berdosa, merasa terhakimi. Karena pendeta-pendeta teman-teman yang sebelumnya datang, kamu pasti ada dosa. Coba kamu pikirin dosa apa yang pernah kamu buat. Jangankan mikirin dosa, mikirin penyakitnya udah capek. Kamu pasti ada dosa. Kalau kamu gak bertobat, Tuhan gak bisa sembuhin kamu. Why? Kamu datang tidak memberikan kekuatan. Kamu datang memberikan penghukuman. Dan kamu datang kepada dia supaya dia bergantung kepada kekuatannya. No. Apakah orang yang didoakan harus kudus? Yes, buahnya nanti kita berharap dia menjadi orang yang kudus. Tapi saat ini dia butuh kesembuhan. Dia butuh kekuatan. Dan setiap kali saya datang mendoakan, itu sebabnya saya selalu ngobrol dulu sama orangnya. Bagaimana pandangan dia tentang dosa selama ini? Apakah dia percaya dosanya sudah diampuni? Itu sebabnya yang pertama kali saya harus kasih tahu sama dia, apa yang Tuhan Yesus kerjakan buat dia di atas kayu salib. Dosamu sudah diampuni. Amin. Jadi kalau dia berpikir bahwa Tuhan akan sembuhkan dia sesudah dia kudus, tidak lagi berbuat dosa, artinya dia mengharapkan kesembuhan dari kekuatan dia. Dia tidak bergantung sama kasih karunia Tuhan. Jadi yang pertama, dia harus tahu dosanya sudah diampuni. Di saat dia merasa tidak layak, itulah saatnya kamu kasih tahu, kamu bergantung sama kasih karunia Tuhan. Iman plus kasih karunia. Pendoa, iman dan kasih karunia. Bang. Yang didoakan, iman dan kasih karunia. Bang. Ketika iman dan kasih karunia bertemu, itulah saatnya kesembuhan akan terjadi. Jangan pernah pisahkan iman dari kasih karunia. Jangan pernah pisahkan iman dari kasih karunia. Nah, ada satu kesaksian, ini akan memberikan kekuatan sama saudara. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama John Gillek. Pernah dengar John Gillek? Yang hidup sekitar abad awal-awal tahun 20. Tahun 1908 pernah terjadi wabah bubonik. Namanya wabah bubonik di Afrika Selatan. Saat itu ada begitu banyak orang yang mati di Afrika Selatan. Kita bisa lihat tampilan fotonya. Ada begitu banyak orang yang mati di Afrika Selatan. Wabah bubonik. Saudara bisa lihat kesaksiannya. Di sini ada pernah terjadi wabah bubonik di Afrika Selatan. Di sekitar tahun 1908 ada begitu banyak orang yang mati. Orang yang mati akan mengeluarkan busa dari paru-parunya. Itulah letak virus, letak kumannya. Jadi gitu orang kontak, orang ketularan. Nah saat itu ditawarkan supaya kalau ada tenaga sukarela yang mau pergi ke Afrika Selatan, dikasih $1.000, 1908. Kemudian John Gillek bersama teman-teman misionaris, teman-teman penginjil, mereka mau pergi ke sana tanpa dibayar untuk melayani kesembuhan ilahi. Jadi waktu ditanya, kenapa kamu berani pergi ke sana? Karena kita percaya, kita pergi dengan iman. Dia berkata, sekalipun 1.000 rebah di sisiku, 10.000 rebah di sebelah kanan, semuanya tidak akan pernah menimpa aku. Aku pergi dengan iman, bukan karena $1.000, tapi karena iman. Setelah mereka sampai di sana, mereka bantu orang keluarin mayat dari rumah-rumah, mereka bantu penguburan tanpa pelindung. Waktu tenaga-tenaga sukarelawan dari negara-negara yang lain melihat, kamu nggak pakai pelindung, tetapi kenapa kamu nggak ketularan? Mereka bingung, kamu makan apa? Dia bilang, John Gillek bilang gini, no, saya datang ke sini dengan iman. Ketika saya hidup dengan iman, maka saya percaya Roh Kristus yang ada dalam saya memberikan kehidupan kepada saya. Dan John Gillek menantang teman-temannya dari negara-negara lain, coba kamu ambil mikroskop. Taruh tangan saya di bawah mikroskop. Kemudian ambil busanya, taruh. Saudara jangan melakukan demikian, oke? Taruh mikroskop, dikasih lihat. Dan waktu dilihat di bawah mikroskop, waktu virus menyentuh tangan John Gillek, virusnya mati. Menyentuh tangan John Gillek, virusnya mati. Betapa luar biasa kehidupan anak-anak Tuhan. Saudara dan saya sebagai anak Tuhan seharusnya memiliki kehidupan yang seperti ini.
Virus nyentuh saudara, bam, mati. Virus nyentuh saudara, bam, mati. John Gillett berkata, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu makan? Dan dia berkata, aku hidup di bawah hukum roh yang memberikan hidup di dalam Kristus Yesus. Inilah hidup saudara, inilah hidup saya. Apa yang dimaksud dengan hukum roh yang memberikan kehidupan dalam Kristus Yesus? Roma pasal 8, ya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Katakan bersama saya, roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup, katakan bersama saya, memberi hidup. Roh memberi hidup, bukan memberi kematian, memberi hidup. Telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Jadi roh memberi hidup di dalam Kristus. Jadi semua orang yang ada di dalam Yesus, roh yang ada di dalammu memberi hidup. Amin. Dan membebaskan kamu, memerdekakan kamu dari apa? Dari hukum dosa dan hukum maut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Ini hanya terjadi sama orang-orang yang percaya sama Yesus. Roh memberi hidup di dalam Yesus. Dan ini memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Saudara bisa melihat, hukum yang satu membebaskan kamu dari hukum yang lain. Sekali saya ulangi, hukum yang satu, hukum yang lebih tinggi membebaskan kamu dari hukum yang lain. Ini hukum apa? Hukum apa? Gravitasi. Tapi kalau saudara pergi ke Bandara Soekarno-Hatta atau ke Halim, saudara akan melihat setiap menit pesawat akan terbang. Artinya apa? Pesawat ini mengatasi hukum gravitasi. Kenapa? Karena pesawat bekerja bukan berdasarkan hukum gravitasi. Dia bekerja berdasarkan hukum yang lain. Hukum yang lebih tinggi yang disebut dengan hukum thrust and lift. Hukum thrust and lift mengatasi hukum gravitasi. Hukum yang satu mengatasi hukum yang lain. Amin. Nah, perhatikan baik-baik. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Dengan kata lain, waktu saudara hidup di bawah hukum Taurat, dosa berkuasa atas saudara. Ingat baik-baik, upah dosa adalah maut. Dengan kata lain, waktu saudara hidup di bawah hukum Taurat, saudara hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut. Betul? Saudara hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut. Nah, diperlukan satu hukum lagi. Jadi ketika saudara hidup di bawah hukum Taurat, saudara dikuasai oleh dosa. Dan ingat, upah dosa adalah maut. Dengan kata lain, waktu saudara hidup di bawah hukum Taurat, saudara hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut. Perlu satu hukum yang lebih tinggi lagi untuk membebaskanmu dari hukum dosa dan hukum maut. Seperti yang saya katakan, ini hukum gravitasi. Tapi kalau saudara pergi ke Cengkareng, pesawat setiap menit terbang dengan mudahnya. Kenapa? Karena pesawat tidak bekerja berdasarkan hukum gravitasi. Dia bekerja berdasarkan hukum yang lain. Thrust and lift. Hukum thrust and lift membebaskan dirinya dari hukum gravitasi. Semua orang yang hidup sebelum Yesus mati di atas kayu salib, semua orang hidup di bawah hukum Taurat. Seperti yang tadi saya katakan, ketika kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut. Diperlukan satu hukum yang lebih tinggi untuk membebaskanmu dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum apa itu? Hukum apa? Ingat, roh yang telah memerdekakan kamu dalam Kristus telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Diperlukan hukum apa? Hukum roh. Amin.
Bagaimana caranya saudara bisa hidup dalam hukum roh? Kamu hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut ketika kamu hidup di bawah hukum Taurat. Tapi kamu hidup di bawah hukum roh. Bagaimana caranya kamu hidup di bawah hukum roh? Ketika kamu hidup di bawah kasih karunia, iman. Amin. Galatia berkata begini, perhatikan baik-baik. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kristus telah menebus saudara, menebus saya. Kamu tidak lagi hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut. Tapi hari ini kamu hidup di bawah hukum roh yang memberikan kehidupan. Amin. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. John Gillett berkata, kenapa dia nggak kena virus? Dia kontak virus dengan langsung, tapi waktu dia kontak dengan virus, virus mati. Dia berkata gini, karena aku hidup di bawah hukum roh yang memberikan kehidupan dalam Yesus. Hidup di bawah kasih karunia, hidup dengan iman. Iman jangan dipisahkan dari kasih karunia. Betapa saudara dan saya diberkati di hari-hari terakhir ini. Kamu gak lagi hidup di bawah hukum Taurat, kamu hidup di bawah kasih karunia. Hidup yang sama yang John Gillett alami. Virus bersentuhan, virus mati, virus bersentuhan, virus mati. Ini adalah hidup yang sesungguhnya yang harus saudara dan saya miliki. Dan saya percaya ketika kamu hidup di bawah hukum roh, hidup dengan iman, kasih karunia, hal yang sama terjadi sama saudara. Virus kuman sentuh saudara, virus kuman mati. Yang percaya boleh bilang amin. Yuk berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Karena roh yang ada di dalam saudara, roh Kristus, bukan memberikan kematian, tapi roh Kristus memberikan apa? Kehidupan. Bagaimana mungkin roh yang ada dalam kamu memberikan kehidupan? Waktu ada yang dari luar datang membawa kematian, bagaimana mungkin kamu bisa mati? No, memberikan kehidupan. Yang lain dari luar membawa kematian, yang kematian akan dikalahkan. Kenapa? Karena hukum roh lebih tinggi daripada hukum dosa dan hukum maut. Hukum roh akan mengatasi hukum maut. Betapa kamu diberkati. Jangan takut. Jangan, bilang sama kiri kamu, jangan takut. Jangan takut. Amin. Orang dunia boleh takut, tapi saudara gak boleh takut. Karena hari ini kamu tahu kebenaran. Kamu tahu kebenaran, kebenaran ini yang memerdekakan kamu. Kamu tidak lagi hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut. Kalau orang dunia di bawah hukum Taurat, mereka hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut. Tapi kamu sekarang hidup di bawah hukum yang lebih tinggi dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum apa itu? Hukum roh. Hukum roh akan mengatasi hukum dosa dan hukum maut. Amin. Sebagaimana pesawat terbang, hukum thrust and lift mengatasi hukum gravitasi. Demikian juga hukum roh akan mengalahkan hukum dosa dan hukum maut. Roh yang ada dalam kamu akan memberikan kehidupan. Amin. Saya percaya kamu gak bisa melihat, tapi saya percaya waktu virus menyentuh kamu, kalau kamu mau percaya hari ini, setiap pagi katakan, Tuhan aku bersyukur karena engkau lakukan di atas kayu salib. Aku tidak lagi hidup di bawah hukum dosa dan hukum maut, tapi aku hidup di bawah hukum roh yang memberikan kehidupan kepada saya. Mungkin kamu gak bisa melihat, tapi ketika virus menyentuh saudara, mati. Semua mati. Amin. Inilah kehidupan yang seharusnya dimiliki oleh setiap anak-anaknya. Kita percaya kesembuhan, kesehatan, proteksi datangnya hanya dari siapa? Hanya dari Tuhan. Dan dia sudah bisa lihat, dia sudah hancur-hancuran, dia sudah rembuk, dia sudah menanggung semua penyakitmu. Dia curahkan darahnya untuk membebaskan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Supaya kamu hidup di dalam hukum yang lebih tinggi lagi, yang mengatasi hukum dosa dan hukum maut. Kamu hidup di bawah hukum roh. Hukum roh ini tidak memberikan kematian. Hukum roh ini memberikan kehidupan kepada kamu.
apapun kematian dari luar yang datang tidak bisa memberikan kematian. Kenapa? Karena ada satu hukum yang lebih tinggi yang ada di dalammu. Roh memberikan kehidupan kepada saudara, kepada saya. Berikan kemuliaan pria bagi nama Yesus. Selalu belajar sesuatu pagi hari ini. Bilang sama kiri kanan kamu, hidup di bawah hukum roh yang memberikan kehidupan dalam Kristus, yang memerdekakan kamu dari hukum dosa dan hukum maut. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus.